Halo, sebelum aku mulai videonya, aku mau ngasih tahu kalian nih teman-teman, kalau Honkai Star Rail sekarang sudah di versi 1.3 dengan berbagai update seru loh. Buat kalian yang belum main, jadi game Honkai Star Rail ini adalah game sci-fi RPG dengan tema luar angkasa. Jadi kalian akan berpetualang antar galaksi dan planet dengan berbagai keunikannya. Untuk combat akan menggunakan sistem turn based ya. Jadi mainnya bisa lebih santai, tapi pastinya kalian perlu memikirkan strategi yang sesuai dengan musuh yang akan kalian hadapi. Nah, oleh karena itu akan ada banyak karakter yang bisa kalian gunakan di Honkai Star Rail. Setiap karakter juga akan punya skill dan talent yang berbeda sesuai dengan path dan elemen yang mereka punya. Jadi setiap karakter akan punya role masing-masing di dalam tim kalian. Oke, sekarang di update versi 1.3 akan ada karakter baru yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama ada Fu Xuan. Karakter ini berfokus sebagai tank di tim kalian ya, dengan path di preservation dan elemen kuantum. Fu Xuan ini dapat mengurangi damage yang diterima tim kalian. Sees through you. The cycles of yin and yang never cease. Yang kedua ada Link, seorang healer dengan path the abundance dan elemen kuantum juga. Kalau kalian punya dua karakter ini, dijamin tim kalian akan selamat ya teman-teman. Oke, lalu ada Simulated Universe Swarm Disaster, di mana akan ada 5 level yang bisa kalian mainkan. Event ini permanen dan sangat menantang ya. Kalian bisa mainkan secara terus-menerus untuk mendapatkan buff di setiap path yang kalian gunakan. Seru banget bukan? Ayo, langsung download dan coba main game Honkai Star Rail. Langsung aja klik link di deskripsi di bawah dan gunakan redeem code-nya ya. Kamu akan mendapatkan 50 Stellar Jet loh. Destined to be realized. Now that all elements of the past have taken their places. The future sits within my reach. Konnichiwa, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, aku akan memberikan list anime yang berhubungan dengan sihir, yaitu anime sihir di mana karakter utama overpower. Menarik bukan? Tapi sebelum aku mulai di list nomor 10, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Dan jangan lupa untuk like video ini juga, biar aku semangat bikin konten-konten anime lainnya. Tanpa basa-basi lagi, inilah list 10 anime bertema anak sekolah yang punya kekuatan sihir di mana tokoh utama yang overpower versi Kairunime. Kinsou no Vermeil menceritakan tentang seorang siswa bernama Alto yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas pemanggilan familiar. Kemudian, dia harus mengulang ujian tersebut di tahun ini. Untuk menyelesaikan semuanya, dia pergi ke suatu perpustakaan. Secara tidak sengaja, Alto menemukan Grimoire tua yang sangat unik dengan lingkaran sihir tergambar jelas di dalamnya. Kemudian dia mencoba menggambar lingkaran sihir tersebut dan membacakan mantra sihir yang berkaitan dengan lingkaran tersebut. Ritual pemanggilan dimulai. Setelah itu, Alto mendapatkan familiar yang sangat kuat dengan wujud iblis yang sangat menggoda.
Iblis itu bernama Vermeil yang ternyata memiliki kekuatan besar sejak zaman kuno. Vermeil merupakan sesosok iblis yang sangat kuat dan sejak zaman kuno sudah membawa bencana kepada semua orang. Setelah sekian lama tersegel, pada akhirnya Vermeil dibebaskan oleh Altus secara tidak sengaja dan mereka menjalin kontrak familiar. Sejak saat itu, Vermeil menjadi familiar Alto yang selalu bersamanya. Namun, Vermeil membutuhkan energi sihir yang sangat besar di setiap harinya dan semua itu bisa diisi dengan berciuman. Perjalanan mereka pun dimulai. Dokyu Hentai HX Eros. Serial anime ini menceritakan dunia yang hampir hancur. Namun, ada sebuah kekuatan buatan yang membantu para pahlawan untuk menyelamatkan dunia. Kekuatan tersebut adalah ecchi dan kekuatan erotis Ero untuk menyelamatkan planet oleh monster pemakan libido. Ennio, Reto, dan Hoshino Kirara adalah dua tokoh utama pada anime ini. Mereka ditakdirkan untuk melawan Senseo Bug yang merupakan monster pemakan energi seksual mereka. Ceritanya memang bisa ditebak, namun grafis dan visual dari serial anime ini layak kamu saksikan dengan mata kepala kamu sendiri loh. Hangyakusei Million Archer. Excalibur merupakan pedang suci yang hanya pantas digunakan oleh orang kuat terpilih yang disebut Archer. Namun yang mampu mencabut Excalibur tak hanya seseorang. Kekuatan besar yang muncul menyebabkan terjadinya distorsi sejarah. Untuk membawa sejarah ke jalan yang benar, 6 Archer melakukan perjalanan. Mereka mengemban tugas untuk mengalahkan semua Excalibur yang mengubah sejarah. Kisah pertempuran demi masa depan pun dimulai. Dies Irae. Dies Irae berlatar pada akhir Perang Dunia II di teater Eropa. Ketika sejumlah petinggi rezim Nazi Jerman yang hampir menyerah mencoba mengubah nasib mereka dengan menjalankan ritual Longinus, Dreisen, Orden, dan menghilang setelahnya. 60 tahun kemudian, di negara Jepang, nasib mereka masih tidak diketahui dan latar berpindah ke tokoh utama yang sedang berjuang menghadapi gangguan kejiwaannya. Dalam mimpinya, ia melihat para Longinus, Dreisen, Orden, dan Guillotine yang dipakai untuk membantai para korbannya. Sang tokoh utama merasa bahwa ia harus melawan Longinus, Dreisen, Orden tersebut dan dari sinilah cerita bermula. Youken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu. Semua orang tahu tentang prajurit paling kuat, penyihir Ice Blade, yang memimpin negara menuju kemenangan 3 tahun lalu. Tapi cuman sedikit orang yang mengetahui namanya. Setelah melewati perang berdarah, Ray White mendaftar di Arnold Academy, siap untuk mengalami kehidupan normal. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia merahasiakan identitas aslinya sebagai penyihir Ice Blade. Meski dianggap sebagai orang biasa, tapi Ray berteman dengan Amelia Rose yang sombong namun baik hati, Evie Armstrong yang berotak dan otot, dan Elisa yang pemalu dan kutu buku. Soul Eater berlatar di sebuah sekolah kejuruan Meister senjata Shinigami.
Cerita berpusat pada 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari seorang pendali senjata iblis atau Meister dan senjata berwujud manusia. Mereka diharuskan untuk mengumpulkan 99 jiwa jahat dan 1 jiwa penyihir atau majo untuk mengubah senjata yang dimiliki seorang Meister menjadi Dead Sheet, gelar tertinggi yang diterima seorang senjata manusia dan cocok dipakai oleh Shinigami. Little Witch Academia berpusat pada seorang gadis bernama Akko yang semasa kecilnya pernah melihat sebuah pertunjukan sihir yang dilakukan oleh Shiny Chariot. Dia terkagum-kagum dengan sosok Shiny dan bertekad ingin menjadi penyihir seperti Shiny. Beberapa tahun kemudian, setelah dia beranjak remaja, Akko berhasil bersekolah di sebuah akademi penyihir yang keseluruhan muridnya adalah perempuan. Masalahnya di sini adalah Akko itu hanya gadis normal yang tidak memiliki warisan ilmu sihir. Sedangkan teman-temannya yang lain bahkan telah belajar mengendarai sapu sejak mereka masih muda. Mahou Shoujo Tokususen Asuka. Demi melawan makhluk disas yang menyerang bumi, umat manusia bekerja sama dengan dunia Seirei mengutus beberapa gadis untuk bertarung sebagai Mahou Shoujo. Namun, bahkan meski mereka akhirnya telah berhasil mengalahkan disas, Otori Asuka dan para Mahou Shoujo lainnya ternyata tidak bisa begitu saja kembali di kehidupan yang damai ketika suatu kelompok misterius menggunakan kekuatan magis untuk membuat kekacauan. Mereka sekali lagi harus menjadi Mahou Shoujo dan bertarung demi melindungi dunia manusia. Buso Renkin. Kisah ini dimulai ketika siswa sekolah menengah Kazuki Muto terbunuh pada suatu malam saat menyelamatkan seorang gadis misterius dari monster hanya untuk bangun di asrama sekolahnya. Percaya itu sebagai mimpi. Namun, ia segera mengetahui bahwa mimpi itu sama sekali bukan mimpi. Ketika monster Serpentine raksasa menyerangnya dan saudara perempuannya, Tokiko Sumura, gadis yang diselamatkannya, menjelaskan bahwa monster itu adalah Homunculus. Kazuki telah diserang dan dibunuh olehnya ketika dia menyelamatkannya. Namun, dia merasa bertanggung jawab untuknya, menghidupkannya kembali dengan menempatkan medali Kakugane di dadanya, berfungsi sebagai jantung pengganti. Karena Kakugane, seperti yang dijelaskan Tokiko, adalah perangkat alkimia yang ketika diaktifkan mengambil bentuk tertentu berdasarkan pada pengguna Kakugane, membentuk Buso Renkin yang unik. Buso Renkin adalah satu-satunya hal yang dapat menghancurkan monster Homunculus. Menggunakan ini, Kazuki menciptakan Buso Renkin sendiri, Sunlight Heart atau tombak besar, bersama dengan Tokiko dan Buso Renkinnya sendiri, Valkyrie Rock Sabit Eksekusi. Kazuki bergabung dengan pertarungan melawan Homunculus dan bos mereka. Kage no Jitsuryo Kusa ni Narita Kute. Minoru Kagenou, seorang pemuda berusia 18 tahun di suatu SMA, dia terobsesi untuk menjadi sekuat mungkin yang membuatnya melakukan semua jenis pelatihan yang keras dan mencoba berbagai unik untuk menjadi kuat. Tujuan Minoru Kagenou untuk menjadi kuat adalah sebagai bentuk dari impiannya sejak kecil, yaitu menjadi The Eminence in Shadow. Namun, dia merahasiakan identitasnya dari teman-temannya dan berpura-pura menjadi siswa biasa di sekolah. Saat kegelapan malam tiba,
Dia merubah dirinya menjadi sosok yang diinginkannya dengan menghajar para geng motor dan orang jahat yang ditemui dengan senjata linggis, sembari memberikan identitasnya bahwa dia adalah stylish bandit slayer. Karena sangat terobsesi dengan kekuatan, Minoru merasa putus asa ketika menyadari bahwa kekuatan di dunianya terbatas dan kekuatan yang dia inginkan tidak akan pernah dia dapatkan sebagai manusia biasa. Sesaat setelah menyesali ketidakberdayaannya, Monoru Kagano mengalami insiden kecelakaan tertabrak truk. Tapi bukannya mati, Minoru bangkit kembali sebagai Cheat Kageno, anak kedua dari keluarga bangsawan Kageno di dunia lain. Dunia di mana sihir adalah hal biasa dan dunia di mana tempat terdapat aliran ilmu pedang. Dengan identitasnya yang baru, Cheat Kageno berhasil mendapatkan kekuatan yang sangat dia inginkan dan mulai menggunakan julukan Shadow sebagai identitas The Eminence in Shadow. Cheat kemudian membentuk sebuah organisasi bernama Shadow Garden. Shadow Garden adalah kelompok yang dibuat dari imajinasi Cheat untuk mewujudkan mimpinya menjadi Eminence in Shadow dengan cara membuat cerita fiktif tentang Cult of Diablos pada anggota pertamanya yang bernama Alpha. Namun, seiring berjalannya waktu dan Shadow Garden pun tumbuh menjadi organisasi yang besar dan berpengaruh, tujuan Shadow Garden pun semakin jelas bahwa Cult of Diablos bukan hanya fiktif belaka, seperti perkiraan dari Cheat Kageno. Nah, itulah list 10 anime bertema anak sekolah yang punya kekuatan sihir di mana tokoh utamanya overpower versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay healthy, stay happy, and arigato!